Terus saya mau tanya nih, itu kan Norio lahirnya di Jepang itu. Itu gimana tuh prosesnya? Tapi kalau masalah biaya nggak usah khawatir sih, di Jepang banyak banget bantuan. Itu dibantu. Hitung-hitung kayaknya surplus malah. Lahiran kok surplus ini. Bedanya intinya ya, kalau di Indonesia tuh bisa tiba-tiba lahiran ya. Jadi kalau di sini kan harus booking dari awal. Booking? Jadi dari pertama hamil, cek USG pertama. Oh kamu hamil. Nah dari situ tuh harus sudah booking. Kayak kamu mau lahiran di mana? Nggak bisa kayak besok lahiran tiba-tiba saya mau lahiran di sini, nggak bisa. Setelah nikah kenapa memutuskan hidup di Jepang? Karena Indonesia udah muak. Terus mau nanya nih sebenarnya nih, kan Mas Abdul sama Kak Ayu dari SMA ya? Dari SMA pacaran apa gimana? Dari SMA pacaran. Nah mau tanya nih mengenai LDR. Itu LDR kalau misalkan si cewek marah gimana? Pernah dong pasti lah. Ngambek atau marah gitu? Oh, ya wajar sih itu mah. Enggak, kita sebagai cowok saya minta. Oh, kalau ngambek gimana ya? Ngomongin lah. Yang penting tuh komunikasi. Komunikasi. Kalau komunikasinya udah baik sih, harusnya nggak akan ada masalah. Jadi kalaupun ada masalah tuh bisa diomongin gitu. Yang penting ngomong ya. Yang penting tuh ngomong. Jadi jangan dipendam sendiri, jangan didiemin, jangan curhat ke orang lain. Oh, ke orang. Malah jadi apa ya? Panas ya. Makin panas. Bola panas gimana-manain. Kalau emang sayang gitu kan, kalau emang serius mah ya omongin ke sama lain. Tapi berat gak sih Kak LDR? Buat kamu? Berat lah pasti. LDR sebenarnya dulu LDR-nya karena nyiapin nikah, jadi nggak terlalu kerasa sebenarnya. Iya tuh, saya mau jadi nanya juga. Kayak apa ya? Ada target gitu. Target ya. Jadi nggak kosong sebenarnya. Kalau LDM yang lebih capek sebenarnya. Oh udah nikah tapi LDR? Udah nikah, kan sempet ditutup Jepang. Nah itu 9 bulan tuh LDM. LDM tuh lebih berat sih, entah kenapa. Kalau udah nikah baru kerasa. Jadi tuh udah berapa lama di Jepang terus nikah? Setahun di Jepang terus nikah? Setahun pas terus pulang. Pulang nikah langsung? Pulang nikah. Oh. Jadi sebelum berangkat lamaran dulu. Lamaran, berangkat, pulang nikah gitu. Tadi saya juga pengen kayak gitu. Cuma sabar dulu dah. Sabar dulu. Gak usah buru-buru. Kenapa Kak? Nyesel buru-buru? Enggak sih. Oh enggak. Udah siap langsung gitu. Iya. Terus Kak Ayu itu berapa lama? 9. Kayu Setelah nikah 9 bulan baru ke Jepang. Iya. Itu yang ngurusin berkasnya siapa? Kalau COI dari sini kan. Jadi saya ngurus, dibantu ngurus sendiri. Oh, dibantu kantor juga. Terus udah beres dikirim ke Indonesia. Udah itu mah ya udah. Dia yang ngurus. Ngurusnya ribet gak sih? Enggak sih. Asal udah tahu listnya ya. Oh, listnya masih listnya ada dan ntar dikirim. Terbagi. Kalau udah ada listnya sih kayak ini kesini beres gitu. Nggak ribet sih sebenarnya, tinggal minta gitu. Tapi kayak ribet ke kantor itunya nggak sih? Ke kantor Syakusonya. Iya. Ya. Jadi mau gimana? Ribet berangkatnya emang sih. Harus cuti gitu. Cuma kayaknya kalau udah tahu mau nyari apa, mereka pasti bantuin kok kayak ini kesini. Mau bikin ini ya, misalnya mau bikin kesini nanti paling suruh isi apa nama alamat gitu. Saya pernah sih bikin yang itu tuh vaksin kan kalau mau pulang ke Indonesia perlu itu tuh. Itu cepet banget di sini. Oh iya, sertifikat. Iya. Sertifikat vaksin. Iya. Nggak perlu 50.000 dulu. Setelah nikah kenapa memutuskan hidup di Jepang? Karena Indonesia udah muak. Karena ya udah lagi enak aja. Enak. Ya kita pengen kehidupan baru sebagai keluarga baru tuh sendiri dulu gitu. Nggak jauh dari orang tua, jauh dari keluarga lain ya. Memang sepi ya. Tapi kerasa sih kayak memulai segalanya tuh sendiri gitu. Jadi enak sebenarnya. Mungkin nggak banyak yang campur tangan ya, komen komentar jelek saya paham itu. Ini itulah kan males kan.
kebanyakan orang juga sebenarnya malas kan. Iya. Apalagi kalau ngomonginnya jelek. Ya itu apa, nyusuin dan kasih itu, kasih ini gitu Iya. kan, nggak boleh ini itu. Iya banyak mending bau wangi dari jauh daripada bau jelek dari dekat gitu. Kira-kira berapa lama di Jepang, Kak? Wah, berapa lama ya? Kayaknya selama aja sampai aki-aki. Nggak selamanya sih. Pulang pasti pulang, cuma 10 tahun ada? minimal 10 tahun lah. Minimal 10 tahun. Kalau saya maksimal. Oh gitu. Tergantung kan Iya sih, kantor juga tergantung. sih, tergantung kerjaan juga. Kalau kerjaannya masih kayak sekarang, masih enak, terus perusahaannya masih lanjut gitu ya kan, siapa yang tahu kan? Iya juga sih. Insya Allah kalau perusahaannya nggak ada apa-apa, terus nggak ada masalah di Indonesia juga ya, kalau misalnya keluarga kenapa-napa juga kan Iya. mungkin harus pulang gitu. Terus saya mau tanya nih, itu kan Norio lahirnya di Jepang gitu. Itu gimana tuh prosesnya? Prosesnya Dokter kan harus check up gitu ya? kalau bedanya intinya ya, kalau di Indonesia tuh bisa tiba-tiba lahiran ya. Jadi Iya, kalau di iya. sini kan harus booking dari awal. Booking? Jadi dari pertama hamil Hah? cek Itu cek USG. USG pertama. Oh kamu hamil. Nah dari situ tuh harus sudah booking. Kayak kamu mau lahiran di mana? Nggak bisa kayak besok lahiran tiba-tiba saya mau lahiran di sini, nggak bisa. Oh. Jadi udah ditentuin dari jauh. Jadinya terus ke dokter yang sama gitu. Oh, harus dokter sama. Kecuali kalau Berangan. misalnya mau pulang kampung. Kalau pulang kampung ya udah dokter di kampungnya gitu. Cuma pada dasarnya harus dari jauh hari. Oh, jauh-jauh. Bayarnya juga bayar DP-nya. Bayar DP lahiran. DP lahirannya harus dari jauh hari juga. Jauh harinya tuh udah kapan? Ya itu dari Oh, awal. tadi dari awal? Udah DP dari awal. Tapi kalau masalah biaya nggak usah khawatir sih, di Jepang banyak banget bantuan. Itu dibantu. Hitung-hitung kayaknya surplus malah. Lahiran kok surplus ini. Bantuan pemerintah gede banget pokoknya. Itu sehari itu. Kemarin juga ada bantuan COVID lah, ada bantuan untuk anak lah, bantuan banyak banget lah pokoknya. Di Jepang enak banget, masalah finansial nggak usah khawatir, Oh. nggak usah mikirin duit. Tapi saya penasaran, itu sekali check up berarti mahal nggak sih? Oh, di Nah Jepang. itu check up juga ada bantuannya. Nah, kok check up Iya, dibayarin jadi gitu? ada apa namanya, kupon pemeriksaan. Jadi kan tiap pemeriksaan tuh ada apa namanya, ada misalnya pemeriksaan hari ini tuh tentang ABCD gitu. Iya. Nah ada kan, itu tuh ada kuponnya. Oh, ada kuponnya. Oh, beda. Nah, jadi tiap datang kasihin kuponnya. Itu kuponnya dapat kapan? Pertama kali. Pertama kali itu Iya, laporan ke Syakuso. Iya, siap. Laporan nanti dikasih nih buku kupon, Oh. cek gitu. Tapi kalau ada obat bayar sih. Oh, obatnya Cuma mahal. kalau nggak ada Tapi obat nggak terlalu mahal, saya pernah beli obat. Jadi mahal. ya murah sih, murah juga, nggak terlalu mahal jadinya. Dibandingin periksa-periksa di Indonesia, wah. Iya, di semua mahal kan. Tiap periksa kan berapa mungkin tuh kan. Apalagi dokter favorit gitu, ada dokter favorit gitu. Iya. Terus juga pas lahiran kayaknya Kak Abdul lagi dinas ya? Enggak. Oh, enggak. Lagi tuh lahiran tuh malah lagi libur. Oh, lagi libur. Tanggal merah. Oh. Jadi pas nemenin. Nemenin di dalam. Jadi di Jepang itu nggak boleh ke rumah sakit kalau belum bukannya gede. Bukan. Bukan. Oh iya. Nah, kalau bukannya udah. Terus kita tahu gede enggak gimana? Nah Sendiri. itu sih ada ininya, ada ilmunya lah gitu. Oh. Kayak Dokternya nyaranin gitu. kalau kamu telepon nanti rumah sakitnya nanya, ini udah berapa kali kontraksi, udah Oh. gimana. Oh kayaknya udah bisa, ya udah silakan datang gitu. Cuma kalau itu mah belum, tunggu bentar ya gitu. Oh. Tunggu sejam lagi, tunggu 2 jam lagi gitu. Akhirnya udah kontraksi berapa ya, 5 menit Tiap 5 kontraksi menit 5 nih? menit sekali baru disuruh berangkat. Oh. Saya nggak tahu tuh ilmu gitu, belum tahu. Nanti belajar Kami sebelumnya udah belajar bareng. Oh, belajar bareng. Iya. Oh. Baru tahu tuh ya. Belajar itu Terus penting. lahirannya gimana? Kak Abdul masuk nggak? Ikut bareng. Ikut bareng? Bareng. Cuma Kalau terus kan Kayu belum bisa bahasa Jepang ya? Ini gimana itu? Iya makanya saya ikut kan, nemenin apa namanya, terjemahin. Oh, terjemahin. Hmm. Oh. Terus sebenarnya kalau COVID
di beberapa rumah sakit nggak boleh, malah harus sendirian gitu. Oh, nggak boleh masuk. Cuma di rumah sakit yang sekarang boleh. Terus kebetulan juga nggak bisa bahasa Jepang kan, jadi ngebantu lah gitu, saya tuh harus ada di situ gitu. Cuma udah lahiran setelah 2 jam udah harus pulang. Saya nggak boleh di situ. Nggak boleh di situ lagi. 2 jam pulang, 5 hari di rumah sakit ibu dan anak. Saya pulang ke rumah gitu. Ke rumah nggak boleh nyamper. Nggak boleh nyamper. Karena lagi COVID ya. Kalau lagi nggak COVID boleh kayak nyamper, ketemu bentar terus nyamperin barang gitu. Kalau lagi COVID gini cuma boleh nganterin barang dan nggak ketemu langsung itu juga, titipin gitu. Belum lihat berarti ya? Ngelihat pertama-tama ya? 2 jam itu doang? 2 jam itu lihat. Terus setelah itu baru sudah pisah. Nelfon juga nggak bisa berarti? Nelfon bisa, nelfon video call sering kok. Sering. Itu libur tuh? Dapat cuti libur? Dapat sih. Tapi waktu 5 hari itu mah apa ya? Toh nggak ada di rumah gitu, jadi nggak libur. Liburnya pas udah boleh keluar rumah sakit mau pulang, dapat 3 hari. 3 hari boleh diambil kapan aja. Selama 3 bulan gitu. 3 bulan. Bebas mau kapan 3 hari. Gitu. Terus balik lagi tadi yang mengenai lahiran di Jepang, itu harinya nggak ditentuin tapi? Harinya. Cuma bulannya aja. Yang booking tadi loh. Yang booking tuh ya ini lihat HPL-nya aja sih. HPL. Lihat HPL-nya kapan kira-kira. Kalau dari situ maju atau mundur ya udah gitu, nggak apa-apa. Yang penting kontraksinya tadi ya. Yang penting ya. Karena nggak tiba-tiba lahiran kan. Beberapa hari sebelumnya, seminggu sebelumnya cek kan. Ini kayaknya udah bentar lagi misalnya. Siap-siap gitu. Atau enggak, ini mah masih lama, santai aja gitu kan, nggak tahu ya. Di Jepang tuh lahiran dapat bingkisan, dapat duit gitu. Iya bener. Bingkisan ya, dapat bingkisan dari rumah sakit. Terus dari kota juga dapat. Dapat kayak apa sih? Perlengkapan bayi. Iya. Tester lah. Baby set gitu. Kayak kita kan belum tahu mana nih yang cocok. Ini dikasih testernya nih, cobain gitu. Lumayan sih dulu. Terus biasanya kantor sih. Teman kantor pada ngasih biasanya. Ya beda-beda ya. Ya tapi dari pemerintahan sini pun banyak sih, ya. Itu jatuhnya ke warga negara Indonesia. Indonesia karena Indonesia nggak boleh double kan? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Ini cuma tempat lahirnya. Cuma lahir Osaka. Visanya juga visanya. Iya visanya. Sama visa apa namanya? Pendamping. Dependent. Family. Family. Kayu juga family. Sama. Nggak mau tidur? Bobo. Aku ganggu ya, maafin. Gak mau bobo Tapi emang gak mau. Tapi happy nggak? Udah sok. Mau nanya Kayu boleh? Boleh. Mau nanya apa? Kemudian Melahirkan di Jepang gimana?